Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Rahmat dengan NIM F1E325062 kelas R002. Pada video ini saya akan menjelaskan penjelasan soal nomor 2 mengenai algoritma Breadth First Search atau BFS dan Depth First Search atau DFS serta implementasinya menggunakan Python. Ini tugas struktur data yang saya buat, yang ditugaskan untuk membuat video penjelasan hanya tugas 2. Saya akan menjelaskan mulai dari tahapan yang pertama. Pertama, saya akan menjelaskan graf yang diberikan pada soal. Pada graf ini terdapat 5 buah node, yaitu A, B, C, dan E. Hubungan antara node ditunjukkan oleh @G yang menghubungkan masing-masing node. Pada soal juga terdapat bobot seperti 3, 1, 4, 5, dan 2. Di sini saya akan menunjukkan gambar yang sudah saya buat, yaitu grafnya ini kan A terhubung ke B, bobotnya itu 3. A terhubung ke B, bobotnya 3. Dan A terhubung ke C, bobotnya itu 1. B terhubung ke D, bobotnya itu 4. C itu terhubung ke D, bobotnya 1. Dan C berhubung dengan E, bobotnya 5. Terakhir D berhubung dengan E, bobotnya itu 2. Pada graf di atas terdapat 5 buah node, yaitu A, B, C, dan E. Setiap hubungan antara node memiliki bobot tertentu, namun pada tugas ini bobot tersebut tidak mempengaruhi proses BFS maupun DFS karena kedua algoritma hanya memperhatikan hubungan antara node, bukan nilai bobotnya. Sebelum melakukan traversal, graf dapat direpresentasikan dalam bentuk adjacency list sebagai berikut. Ini tabel list graf soal nomor 2. Vertexnya itu atau simpulnya, vertexnya ada 5 A, B, C, D, E. Tetangganya itu, ini hubungan tetangganya. Jadi A ini kan berhubungan dengan B dengan C. A ini berhubungan dengan B dan C. Sedangkan B itu hubungannya D dan A dan B. C ini hubungannya C ke A, C ke D, C ke E. Nah, kalau D kan dia hubungannya ke B, C, E. Sini E hubungannya itu ada 2, C dan D. Representasi tersebut menunjukkan node mana yang terhubung langsung dengan setiap vertex. Kita mulai masuk ke yang diminta di dalam soal, yaitu soalnya itu lakukan BFS dan DFS dari node A pada graf. Jadi kita mencari dengan BFS dan DFS. Breadth First Search atau BFS merupakan algoritma penelusuran graf yang bekerja secara melebar atau level demi level. Algoritma ini menggunakan struktur data queue atau antrian, sehingga node yang masuk lebih dahulu akan diproses lebih dahulu. Pada soal ini traversal dimulai dari node A. Proses traversal BFS, angka satunya itu node pertama yang dikunjungi adalah A. Karena A memiliki 2 tetangga, yaitu B dan C, maka kedua node tersebut dimasukkan ke dalam queue. Q-nya itu BC, urutan kunjungannya A. Karena kan yang dimulai, yang root awalnya itu A di sini. Jadi mau nggak mau kalau BFS itu dimulai dari A. A karena di sini kan hanya ada 2, C dan B hubungannya. Jadi sini B dengan C, yang duluan kan B baru C. Jadi urutannya itu antrian, dia berurutan sesuai antriannya. Angka kedua, node B diproses terlebih dahulu karena berada di bagian depan Q. Dari node B terdapat hubungan ke A dan D. Karena A sudah dikunjungi sebelumnya, maka hanya D yang ditambahkan ke Q. Urutan sekarang Q-nya C, D. Karena B tadi kan sudah. Urutan kunjungan A, B.
Nah, sini AB sudah masuk antrian. Yang ketiga, selanjutnya not C diproses tetangga C adalah A dan D. A, D, dan E. Karena A sudah dikunjungi dan D sudah berada dalam queue, maka hanya E yang ditambahkan. Urutan Q-nya D, E. Urutan kunjungannya A, B, C. Yang keempat, not D kemudian diproses. Pada tahap ini seluruh tetangga D sudah pernah dikunjungi atau sudah berada di Q, sehingga tidak ada not baru yang ditambahkan. Q-nya E. Urutan kunjungan A, B, C, D. Yang kelima, terakhir not E diproses. Setelah E selesai diperiksa, Q menjadi kosong sehingga proses traversal terakhir, urutan kunjungan terakhir atau finalnya A, B, C, D, E. Jadi dia berurut. Berdasarkan proses di atas, hasil traversal BFS adalah A, B, C, D, E. Ini langkah yang cocok dengan BFS. Dari hasil tersebut terlihat bahwa BFS selalu mengunjungi semua node yang berada pada level yang sama terlebih dahulu sebelum berpindah ke level berikutnya. Kita masuk ke bagian kedua, B, Depth First Search. Kita mencari node 5 tadi menggunakan DFS. Depth First Search atau DFS merupakan algoritma penelusuran graf yang bekerja dengan cara menelusuri satu jalur sedalam mungkin sebelum kembali ke jalur sebelumnya. DFS umumnya menggunakan stack atau rekursi. Pada tugas ini, traversal juga dimulai dari node A, karena memang urutan root awalnya itu A. Proses traversal DFS. Node pertama yang dikunjungi adalah A. Dari A, algoritma bergerak ke B, karena B menggunakan tetangga pertama yang ditemukan. Selanjutnya dari B, algoritma bergerak ke D. Dari D, traversal dilanjutkan ke C. Kemudian dari C, traversal bergerak ke E. Setelah sampai di E, tidak ada lagi node baru yang dapat dikunjungi sehingga proses traversal selesai. Jadi DFS menghasilkan urutan A, B, D, C, E. Karena algoritma DFS selalu menelusuri satu jalur sedalam mungkin terlebih dahulu. Dari A, algoritma memilih B karena B merupakan tetangga pertama pada agency list. Dari B, algoritma bergerak ke D karena A sudah dikunjungi. Kemudian dari D, algoritma memilih C karena C adalah tetangga berikutnya yang belum dikunjungi. Setelah itu, dari C, algoritma bergerak ke E karena tidak ada lagi node baru yang dapat dikunjungi. Proses traversal selesai dengan urutan A, B, D, C, dan E. Selanjutnya, kita masuk ke bagian C, yaitu implementasi program Python. Nah, ini shortcut-nya. Baiklah, langsung saja kita implementasikan ke dalam VS Code. Ini sebelum kita jalankan kodenya, saya akan menjelaskan sedikit yaitu fungsi-fungsi di setiap shortcut-nya ini. Mulai dari baris 1 yaitu from collection import DQ. Pada baris pertama, saya mengimpor DQ dari library collection. Library ini digunakan untuk membuat queue atau antrian yang dibutuhkan oleh algoritma BFS. Queue bekerja dengan prinsip FIFO atau first in first out. Artinya, data yang masuk terlebih dahulu akan keluar terlebih dahulu. Bagian kedua ini saya membuat graph. Selanjutnya di bagian ini saya membuat graph representasi graph agency list. Pada bagian ini saya membuat representasi graph menggunakan dictionary Python. Setiap key mempresentasikan sebuah node, sedangkan isi list menunjukkan node yang terhubung langsung dengan node tersebut. Sebagai contoh, node A terhubung dengan B dan C. Ini node A terhubung dengan B dan C. Dan node D terhubung dengan B, C, E. Ini node B ini terhubung dengan A dan D dan seterusnya. Sini kita masuk ke fungsi BFS. Pada bagian ini saya membuat fungsi BFS. Parameter graph digunakan untuk menerima data graph, sedangkan parameter start digunakan untuk menentukan node awal traversal.
Selanjutnya saya membuat 3 variabel, yaitu variabel vset digunakan untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi, variabel q digunakan sebagai antrian BFS, sedangkan variabel hasil digunakan untuk menyimpan urutan traversal yang nantinya akan ditampilkan sebagai output. Nah, bagian yang saya blok ini visit add start, maksudnya itu node awal dimasukkan ke dalam visit agar tidak diproses lebih dari satu kali selama traversal berlangsung. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu while queue. Di sini program akan terus berjalan karena sini pakai while queue, dia akan looping di sini. Perulangan ini akan terus berjalan selama queue masih berisi node yang harus diproses. Bagian yang saya blok pada BFS, node yang diproses adalah node yang berada paling depan pada queue. Oleh karena itu digunakan fungsi pop left. Selanjutnya di bagian hasil append node. Setelah node diproses, node tersebut dimasukkan ke dalam daftar hasil traversal. Selanjutnya di bagian for ini, program kemudian memeriksa seluruh tetangga dari node yang sedang diproses. Selanjutnya bagian if sampai ini, jika ditemukan tetangga yang belum pernah dikunjungi, maka node tersebut ditandai sebagai visit dan dimasukkan ke queue agar dapat diproses pada langkah berikutnya. Return hasil maksudnya itu setelah queue kosong dan seluruh node selesai diproses, fungsi mengembalikan urutan traversal yang tersimpan pada variabel hasil. Kita masuk ke fungsi DFS. Nah, bagian def fungsi ini maksudnya itu berikut adalah fungsi DFS, berbeda dengan BFS yang sebelumnya yang menggunakan queue. DFS pada program ini menggunakan rekursi, jadi dia memanggil dirinya sendiri. Kita masuk ke bagian if. Bagian ini digunakan untuk membuat set, visit, dan list hasil ketika fungsi dipanggil pertama kali. Bagian visit node ini maksudnya itu node yang sedang diproses ditandai sebagai sudah dikunjungi agar tidak diproses kembali. Node hasil ini sama seperti yang di atas tadi. Setelah dikunjungi, node dimasukkan ke dalam daftar hasil traversal. For no getter is grep node ini maksudnya program kemudian memeriksa seluruh tetangga dari node tersebut. Jadi programnya akan looping mencari tetangga dari node yang sudah dapat tadi. Selanjutnya bagian if sampai sini, jika ditemukan tetangga yang belum pernah dikunjungi, fungsi DFS akan memanggil dirinya sendiri secara rekursif. Karena menggunakan rekursi, DFS dapat terus bergerak ke node berikutnya hingga mencapai jalur terdalam sebelum kembali ke node sebelumnya. Return hasil setelah node selesai diproses, fungsi mengembalikan urutan traversal DFS. Dan bagian yang terakhir di sini print. Pada bagian terakhir, kedua fungsi dipanggil dengan node awal A. Fungsi pertama menampilkan hasil BFS dan fungsi kedua menampilkan hasil BFS. Di sini saya akan jalankan karena sudah selesai dijelasin. Nah, ini hasilnya. Hasil BFS itu urutannya A, B, C, D, E. Hasil DFS urutannya A, B, D, C, E. Dan ini hasilnya itu sama dengan hasil perhitungan manual sebelumnya, yaitu ini. Ya, pada program di atas, graf direpresentasikan menggunakan dictionary Python fungsi BFS menggunakan queue untuk menyimpan node yang akan diproses, sedangkan fungsi DFS menggunakan rekursi untuk menelusuri graf hingga mencapai node terdalam terlebih dahulu. Ketika program dijalankan, diproses hasil sebagai berikut. Hasilnya itu sama dengan perhitungan manual yang di atas tadi.
Output yang dihasilkan sesuai dengan proses traversal yang telah dihitung secara manual sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa program telah berjalan dengan benar. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari soal kedua ini berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa BFS dan DFS merupakan dua algoritma traversal graph yang memiliki cara kerja berbeda. BFS menggunakan queue dan menelusuri node secara melebar, sedangkan DFS menggunakan rekursi atau stack dan menelusuri node secara mendalam. Meskipun kedua algoritma mengunjungi node yang sama, urutan traversal yang dihasilkan dapat berbeda karena strategi pencariannya berbeda. Pada graf yang digunakan dalam tugas ini, BFS menghasilkan urutan A, B, C, D, E, sedangkan DFS menghasilkan urutan A, B, D, C, E. Nah, mungkin hanya sekian video untuk tugas struktur data. Uh, Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang jelas artikulasi atau penjelasan saya sulit dipahami, Pak. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.